Oke, selamat malam Kak Sis Juara. Ini kan kita baru beberapa yang datang ya. Mungkin akan aku mulai aja daripada kita nungguin yang lain gitu ya. Biarkan saja mereka tertinggal. Kita akan mulai duluan. Oke, sebelumnya mungkin karena di sini namanya kita masuk ke kelas kenal psikologi, maka mungkin belum ada yang tahu aku gitu ya. Jadi aku perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Ataya, biasa dipanggil dengan Kataya. Biasanya aku tuh memang disuruh, bukan disuruh, tapi memang aku sebagai tentor untuk yang mengajar psikotes. Perihal tentang psikotes pokoknya. Semua psikotes tuh mulai dari yang tes kepribadian, tes kecermatan, tes apalagi tuh, kecerdasan. Mungkin kalau di beberapa tempat aku juga ngambil di apa namanya TWK juga kayak gitu ada. Nah, ini sebelumnya sore banget ya. Suara aku sebenarnya nggak sedeep voice ini karena lagi flu dan radang. Jadi suara aku seperti ini, guys. Oke, sebelumnya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya tentang psikotes itu seperti apa, konsepnya bagaimana gitu ya. Mungkin aku pribadi em, menjelaskan berdasarkan pengalaman aku. Di sini pengalaman aku cukup banyak ya guys ya. Pengalaman aku ini sebagai tentor yang pertama. Yang kedua sebagai tester. Tester itu yang ngetes kalian saat psikotes gitu ya. Jadi aku cukup berteman baik dengan semua jenis psikotes gitu. Kemudian aku juga sebagai testi atau yang biasanya di apa ya? Jadi peserta yang dites gitu. Jadi aku tahu dan paham posisi kalian saat psikotes, posisi saat aku mengetes, dan posisi saat aku menjadi tentor. Jadi aku tahu semua celah-celahnya gitu ya. That's why mungkin kenapa aku memilih untuk menjadi tentor? Karena memang untuk memberitahu kalian ke arah yang benar. Mungkin beberapa tentor di luar sana gitu ya yang eh, men apa ya kayak bisa dibilang tempat lesnya itu memang dikhususkan untuk TNI Polri dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata tentor yang mereka cari itu bisa kita bilang abal-abal. Atau mereka tidak pernah merasakan menjadi tester ataupun testi. Atau mereka tuh hanya memberi pelajaran berdasarkan pengalaman mereka saja. Bukan yang memang seutuhnya itu di bidangnya gitu. Sedangkan aku adalah di bidang tesnya. Jadi seluruh tes aku sangat menguasai. Oke, gitu guys. Nah, untuk pembelajaran aku biasanya aku tidak pernah menampilkan soalnya, tapi kalian untuk soal bisa dicek sendiri melalui HP, laptop, atau tablet gitu ya. Sendiri tapi ya. Aku hanya membagikan apa namanya papan tulis kosong saja. Dan nanti aku akan mencoret-coret di situ. Kalau bisa kalian jangan ikut coret-coret ya, supaya nanti gambarnya tidak hilang-hilang gitu. Aku share dulu ya. Oke, mungkin aku mau nanya dulu boleh nggak nih sama teman-teman kasis juara yang udah ada di sini. Kira-kira sudah ada yang pernah ikut psikotes belum sebelumnya, sebelum kalian masuk ke kelas ini? Atau ini bener-bener perdana kayak aku baru mau masuk psikotes nih Kak, jadi aku persiapan makanya aku ngambil kelas ini gitu. Atau atau gimana? Aku mau tahu dong, aku mau tahu dong. Nggak, kalau malu-malu open mic nggak apa-apa. Lewat chat boleh. Lewat chat kalian kasih tahu aku apa tuh kayak aku udah pernah ikut psikotes nih kak gitu atau aku masih baru kak. Nah ini ada Sevira baru kak, oke. Yang lain, yang lain ada siapa aja nih? Audina, Mentorius, Cinta Siap, Andar, Khairil siap Iksan. sudah pernah Sudah pernah, oke. ya bos. Oke, teman apa nih, masih man, hah, siapa ini tema 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 nih. Coba yang baru datang nih, aku mau nanya dulu, apakah kalian udah pernah psikotes sebelumnya atau belum? Sudah pernah kak. Udah pernah, oke. Oh, dua orang udah pernah ya. Sudah Pertama pernah, kali Kak. Kak. Oh, udah pernah juga nih. Wow, oke. Udah Jadi udah adek, siap daftar. oke.
Berarti udah rata-rata ada yang tahu gitu ya konsepnya psikotes seperti apa, tapi ada juga yang baru nih gitu. Jadi mungkin yang pernah psikotes pasti kalian pernah berada di titik di mana kalian tuh merasa, duh ternyata psikotes susah ini ya. Untuk mendapatkan IQ tinggi tuh ternyata susah banget ya gitu. Supaya lolos untuk psikotes tuh susah banget ya, padahal nggak susah guys. Sebenarnya ya, sebenarnya. Jadi kalau konsep psikotes itu, sini aku tulis dulu. Seperti biasa, aku akan tulis judul terlebih dahulu. Oke, kecerdasan, Matdas. Matdas itu maksudnya matematika dasar ya. Nah, seperti konsepnya, namanya pun udah terlihat jelas, yaitu matematika dasar. Nah, matematika dasar berarti apa sih dasarnya? Ya udah, dasar itu yang kalian pelajarin saat waktu SD. Apa sih konsepnya kalau SD itu? SD itu kan konsepnya apa sih? Cuman ini ya, tambah, kurang, bagi, sama kali. Nah, yaitu adalah konsep dasarnya. Jadi kalian tidak perlu pusing buat apa namanya? Buat mikirin kayak, deh kira-kira untuk soal yang ini rumusnya apa ya? Apakah bakal panjang banget atau gimana gitu kan? Sebenarnya guys ya, kalian tuh tinggal menggunakan tambah kurang bagi kali udah gitu doang. Kalian nggak perlu yang kayak mungkin kalau di sekolah ya, mungkin kalian di sini kan udah pada setidaknya lulus SMP ya, lulus SMP masuk SMA atau SMK gitu ya. Nah ini kan kalian udah apa ya, matematikanya tuh pembelajarannya udah di next level ya anggapannya ya. Berbeda dari yang SD, kayak yang SD tuh cuma taunya oh bagi kurang kali tambah gitu ya udah. Sedangkan kalau mungkin di SMA atau SMK apa mencari X, mencari Y, sin, cos, tan dan sebagainya gitu ya. Padahal nyatanya saat psikotes itu tidak ditemukan, guys. Soal-soal seperti itu. Justru soal yang ditemukan ketika psikotes adalah tentang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu pusing sebenarnya. Oke. Nah, mungkin kalau aku kasih tahu sedikit ya tentang konsep psikotes ini seperti apa, dia itu gampang. Psikotes itu konsepnya yang pertama, ntar aku kasih dulu konsepnya di sini. Konsep psikotes itu semuanya ya, termasuk di matematika dasar. Yang pertama adalah berpikir secara cepat. Itu jelas ya. Kenapa harus cepat? Karena saat psikotes, kalian kan tahu ya, ya yang udah pernah ikut ya. Pasti menggunakan waktu tertentu dan waktunya itu mungkin ada beberapa yang dijelaskan dikasih tahu kayak waktu kalian untuk mengerjakan tes ini hanya 5 menit gitu kan, ada yang kayak gitu, ada juga yang mungkin dia tidak akan dijelaskan. Jadi misalkan instruksinya adalah dalam pengerjaan tes ini akan ada waktunya, namun waktunya tidak akan saya beritahukan kepada kalian, nah gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi waktunya itu sangat cepat guys. Anggapannya kalau mungkin di kalian lagi ngerjain misalkan nomor satu, oh ternyata itu bentar lagi sisa 5 detik lagi kayak gitu. Ada. Jadi dia memang konsepnya psikotes itu adalah berpikir secara cepat dan tepat karena berpacu dengan waktu. Ini bekerja cepat jelas ya karena kita harus mencari jawaban secepat mungkin. Kalau bisa untuk pengerjaan soal terutama untuk di matematika ya, matematika dasar. Ini aku minta kepada semua kasus juara di sini, jika kalian mengerjakan kecerdasan matematika, bukannya dalam soal bentuk matematika lah ya, coba kalian kerjakan satu soal saja, satu soal, namun menggunakan stopwatch. Kenapa aku bilang harus menggunakan stopwatch? Karena biar kalian tahu satu soal kalian menghabiskan waktu berapa lama. Jadi ada beberapa siswa mungkin ya yang
satu satu soal tuh ngerjainnya mungkin sampai 5 menit gitu ya. Padahal seharusnya satu soal tuh maksimalnya 1 jam 1 jam kelamaan tuh. Maksimalnya adalah 1 menit 30 detik paling maksimal. Lambat-lambatnya yang paling lambat itu adalah 2 menit. Paling lambat itu guys. Supaya kalian tuh berpikir kayak oh ini selesai, ini selesai gitu. Jangan yang kayak oh kalau ini sama ini nggak ketemu, berarti aku cari yang ini dulu. Enggak, tapi kita harus berpikir secara cepat supaya menyelesaikan jawabannya itu kayak apa. Dapat jawabannya selesai gitu. Bekerja secara cepat apa bedanya nih? Ini lebih tepatnya beda ya, bukan gini deh. Berpikir secara sederhana, iya. Lupa kan aku. Oke. Berpikir secara sederhana. Sederhana itu konsepnya ya sederhana, kembali ke SD. Nggak usah pusing-pusingin. Jadi, oh ini soalnya cuma tambah kurang bagi kali, udah gitu doang. Nggak usah yang pusing-pusing. Kita ambil contoh, masuk nih kita ke pembahasan soalnya. Ingat konsepnya tuh cuma ini ya, bekerja cepat dan berpikir secara sederhana. Penggunaan sederhana ini adalah tambah kurang bagi kali. Untuk rumusnya itu rumus yang sudah pernah kalian pelajari ketika SD. Jadi jangan sekali-kali kalian berpikir kayak kalian tuh lagi di SMA atau di SMK gitu ya. Oh ini pasti pakai sin kostan mencari Y, mencari Z dan bla 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 segala macam. Enggak kayak gitu. Nah ini aku kasih contoh untuk nomor satu ya. Soal nomor satu. Nah mungkin beberapa kasus juara ada yang masih bingung ya dengan soal nomor satu nih. Sejak kapan Kak ada kaki? Ini kaki apaan gitu? Aku aja nggak pernah ngukur kaki aku. Taunya kaki aku ukurannya berapa? 41, 39, 38. Taunya kayak gitu kan. Padahal mah kaki itu beda. Nih aku kasih tahu dulu ya. 190 km ditambah 130 kaki. Ini nanti kalian hitung sendiri. Aku cuma ngasih tahu caranya aja. 850 meter. Yang ditanyakan apa? Kita harus fokus yang ditanyakan dulu. Supaya kita bisa lihat, oh ini kira-kira enaknya diubah menjadi apa nih? Oh, mil ternyata. Yang ditanyakan adalah mil. Berarti kalau kita lihat mil, ini nanti dulu, ya kan? Jangan kita ubah semuanya menjadi mil. Supaya gampang, enggak. Tapi kita gunakan yang paling kecil di soal. Yang paling kecil di soal itu apa? Kilometer, kaki, meter. Yang paling kecil itu adalah ini, meter. Maka kita tinggal ngeliat. Ntar, aku kalau nggak salah ada rumusnya. Mungkin kalian bisa screenshot kali ya kalau udah aku bagiin ntar ya. Aku carikan dulu. Aku lupa. Ntar guys, ntar ya. Ini, ini. Oke. Nah, kelihatan nggak itu di layar kalian? Tips operasi hitung bilangan. Tuh ada ya, jelas tuh. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Terus habis itu ada juga kiloliter, hektoliter, dan sebagainya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, itu kan yang dicari apa tadi? 190 kilometer. Kilometer kita jadikan menjadi meter terlebih dahulu. Karena kan kita mau ganti meter dulu yang paling kecil. Kilometer, 1 kilometer itu berapa? 1 kilometer itu dia kilometer ke meter 1, 2, 3. Berarti ditambahkan nolnya 3. Tambahkan nolnya 3 dia jadi 190.000 meter. Nah ini satu kaki. Satu kaki itu sama dengan kalau kita lihat di rumus sebelahnya ya. Berapa tuh? Satu kaki. Bentar, apa nih? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak ya. Bentar ya guys. Wih, wih.
Ih, oke, dan terbang-terbang ya jadi takutnya aku nih. Satu kaki itu sama dengan 12 inci. 12 inci kalau diubah menjadi meter berarti berapa tuh? Kalau di rumus yang ada di Google, beda-beda ya sebenarnya guys ya. Tapi kalau diubah menjadi meter, satu kaki itu sama dengan 0,305 meter jadinya. 0, kan memang hasilnya harus 0, ya. Ya memang hasilnya segitu guys. Karena dari rumus yang ada itu begitu. Nah kalau yang 850 meter ini kan ya udah jadi meter, nggak usah kita ganti. Nah ini 130 dikalikan 0,305. Ini jadinya, aduh dong, 305 itu 39,65 meter. Dah kita tinggal hitung berapa 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 segala macam. Jadilah jawabannya itu A. Nah ini cara pengerjanya. Ini aku membuat efisiensi waktu aja ya, karena kan masih ada beberapa soal lainnya. Jadi aku harus membahas singkat jelas padat gitu ya guys ya. Mungkin kalau ada yang tidak dimengerti atau masih bingung, boleh ditanyakan melalui chat Zoom. Oke, aku move ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini soalnya tuh sebenarnya beragam. Beragam banget guys sebenarnya ya. Ada yang dia menggunakan perbandingan, ada yang apa tuh namanya? Dia menggunakan apa itu? Ada yang dia tuh menggunakan kayak yang di soal kalian kerja ini. Perbandingan tuh anggapannya ya dikasih taunya tuh bukan yang kayak di soal ini. 5 kali umur, astagfirullahaladzim. Bentar guys. Oke, sorry guys. Biasa kerjaan. Nah, jadi kalau dia perbandingan itu misalkan nenek dan JJ usianya adalah 3:2. Nah, kayak gitu. Jadi ada perbedaannya. Terus abis itu kalau di sini kita pakai apa nih? Umur nenek 5 kali umur JJ. Jika umur nenek dan JJ 90 tahun. Umur JJ adalah, oke, yang ditanyakan adalah umur JJ. Di sini kita harus mencari dulu. Mencari rumusnya. Rumusnya itu kayak mana? Dia tuh kayak apa sih namanya? Mencari X lah kalau kita bilang ya, mencari X. Cuman yang membedakan ada satu rumus yang perlu kalian ketahuin. Jadi kayak yang ditanya 5 kali umur nenek. Umur nenek usia JJ. Terus ditambah usia JJ yang sebenarnya JJ JJ nenek cok. Salah. Sama dengan usia mereka berdua adalah 90 tahun. Nah, ini ada triknya. Jika kalian menemukan angka perbandingan usia di mana dia ganjil, ini kan ganjil nih nomor 5. Wajib kalian genapin terlebih dahulu. Siapa nih yang hapus? Satu angka di atas. Ya. Nah, kalau misalkan angkanya ganjil itu entah 3, angka ganjil lah pokoknya guys ya. 1, 3, 1, 3, 5, habis itu 7. Itu kalian harus genepin satu angka di atasnya. Berarti kalau misalkan ganjilnya ini 5, satu angka di atasnya berarti 6. Kita harus ubah angka 5 menjadi angka 6. Kenapa kak harus begitu? Gak tahu. Karena aku dapat rumus ini dari Google untuk mencari sisi usia dan itulah yang keluar gitu ya. Jadi jika ditemukan angka ganjil kita harus mengubahnya ke angka genap. Itu kuncinya.
apapun bentuknya. Kayak misalkan tadi perbandingan, misalkan 3 banding 2, tiganya kita naikkan satu angka ke atas jadi 4 gitu. Nah, kita lanjutkan rumusnya. Jadi kita tinggal nyari anggapannya gini ya guys ya. Yang diketahuin 5 sama 90. 5-nya kita ganti jadi angka 6. Maka rumusnya tuh cuma ini guys. 90 dibagi 6. Berapa hasilnya? 15. Selesai. Cuman itu doang. Ini rumus yang akan kalian pakai kalau ketemu soal seperti ini. Jadi yang diketahuin apa ya udah itu yang dimasukin. Oke? Gampang kan ya? Yang penting ingat di sininya. Kalau angkanya ganjil, diubah menjadi genap dulu. Oke. Terus habis itu masuk ke soal nomor 3. Dodi mengendari sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 18 km per jam. Oke. Pada saat yang sama, Amar juga mengendarai sepeda dari kota B ke kota A dengan kecepatan 12 km per jam. Jika mereka berangkat pukul 9, pada pukul berapa Dodi dan Amar bertemu jika jarak kota tersebut adalah 90 km. Nah, untuk selisih jarak kayak gini, sebenarnya ada rumusnya tersendiri. Ntar aku up. Ntar guys. Kalau ditanya kak, kenapa sih nyarinya lama banget? Iya, karena isi tabku ini psikotes semua guys. Jadi jadi agak lama untuk mencarinya karena ketumpuk-ketumpuk. Ini sama ini gak sih? Nah, ini dia. Mungkin aku taruh di samping sini aja kali ya. Nah, oke. Kita pakai di sini jika mereka berangkat pukul 9. Pada pukul berapa Dodi dan Amar bertemu jika jarak kota tersebut adalah 90 km. Nah, di sini, ntar aku biar rata. Kita pakai waktu berpapasan ketika jam berangkat sama. Yang ini guys. Nah ini. Jadi pakai rumus untuk mencari waktu berpapasannya adalah jarak total, kemudian dibagi dengan kecepatan orang pertama dan kecepatan orang kedua. Jarak totalnya tadi berapa? Jarak totalnya itu adalah 90 km. Dibagi kecepatan orang pertama adalah 18. Tadi rumusnya apa? Ditambah kecepatan orang kedua. Ditambah kecepatan orang kedua itu 12. Nah, jadi 18 tambah 12 berapa tuh? 30. 90 dibagi 30. Tembak nolnya 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Udah nemu nih. Kok nggak ada, Kak? Hasilnya 3. Maksudnya apa? 3 jam. Jadi kalau kalian nyari, ya nggak akan ketemu kalau cuma hasilnya 3 gitu ya. Nah, karena dia udah menyebutkan berangkat pukul 9, maka tinggal kita lihat 3 jam ke depan. Nah, ini aku cuma nyakar. Kalian bisa ngitung sendiri pakai jari langsung ketika psikotes. 9, 10, 11, 12. Berarti ada di jam 12 dia dapat gitu ya. Atau kalau mau dicakar misalkan 9, 10, 11, 12. 1 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam ke depan ada di jam 12. Jam 12 tuh berarti C gitu guys. Rumusnya gampang ya, cuman ini doang. Bikin bingung tapi karena kan biasanya kalian mungkin lebih familiar dengan apa segitiga Jokowi ya kalau aku bilang gitu kan. Lebih gampang untuk diingat. Tapi padahal rumusnya itu sedikit berbeda. Hanya sedikit. Oke. Aku lanjut ke soal nomor 4. Mungkin nomor 4 aku nggak terlalu banyak bahas ya karena ini basic banget ya untuk pengerjaan ini. Harusnya sih kalian udah pada tahu. Terus 8 dibagi minus 9 tambah 17. Oke, yang dikerjakan udah jelas, yaitu yang di dalam kurung terlebih dahulu.
Oke, yang nomor 4 ditambah minus 8 itu hasilnya berapa? Punya utang 8 baru dibayar 4 berarti sisanya adalah minus 4. Terus yang di sebelahnya minus 9 ditambah 17 berarti punya utang 9.000 dibayar 17 sisanya adalah 8. Berarti di sini depannya adalah minus 16. Nah, kita kerjakan dari depannya dulu. Ingat guys, dari depan dulu. Karena kalau ini kan sama-sama ya, kali dan bagi itu setara. Kalian kerjain dari depan dulu, jangan main dari belakang. Nah, jadi 1 kali 6 dikali minus 4 dibagi 8 itu berapa hasilnya? Ini aku pakai kalkulator aja biar cepat ya. Ini tuh hasilnya adalah 8. 8 itu berarti B. Oke. Terus habis itu aku lanjut ke soal nomor 5. Kak buru-buru banget sih. Iya, karena waktu kita tuh sebentar. Kalau soalnya matematika sebenarnya eh, waktu 1 jam setengah itu kayak kurang guys menurut aku ya. Mungkin bisa 3 jam 4 jam kali kalau untuk matematika ini. Cuman kan kalian kayak takutnya nanti kalian belajar udah malam. Panas nanti berasap nih kepala gitu. Jadi aku buat sedikit lebih cepat namun singkat pada jelas gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 5. Rata-rata penghasilan 6 karyawan adalah 3 juta per bulan. Jika seorang karyawan baru bergabung dengan gaji 3.500.000, berapakah rata-rata penghasilan karyawan sekarang? Nah, kalau untuk rata-rata kayak gini, rumusnya itu tahap pertamanya ya, step by stepnya. Yang pertama adalah hitung dulu seluruhnya yang diketahui pertama. Baru habis itu yang kedua tambahkan dengan yang diketahui kedua. Yang ketiga bagi, waduh, waduh, bagi eh, total seluruhnya. Maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya adalah yang di sini diketahuin adalah yang pertama, yang diketahui yang pertama adalah 6 karyawan itu gajinya 3 juta per bulan. Berarti kita cari dulu. Ini step yang pertama aku kasih angka aja di sini ya. Satu, yang pertama cari dulu keseluruhan yang diketahui yang pertama kali. Berarti 6 orang dikalikan 3 juta. Hasilnya adalah 18 juta. Terus ditambah dengan penghasilan karyawan terbaru. Berarti di sini 18 juta ditambah dengan 3.500.000 untuk hasil karyawan barunya. Berarti total pendapatan yang akan didapat semua karyawan itu adalah 21.500.000. Sampai ini udah selesai? Belum. Ada tahap ketiga yang terakhir. Tadi dari 6, ya kan? Ada penambahan 1 karyawan, berarti ditambahkan 1. Tambahkan 1 orang. Jadi 6 tambah 1 7. Maka 21.500.000 dibagi dengan 7 orang. Hasilnya adalah rata-rata yang akan didapat mereka 3.071.429. Oke. Itu jawabannya apa? B. Itu. Ini tahapan untuk soal yang seperti ini, guys.
Tahapannya sama ya guys ya untuk beberapa soal dengan konsep mencari rata-rata. Cara pengerjaannya sama seperti ini. Jadi kalian tidak perlu bingung. Caranya udah dilihat dari yang ini. Hitung dulu seluruhnya yang diketahui yang pertama, yang terus habis itu ditambahkan dengan yang diketahui kedua, baru dibagi sama total keseluruhannya. Itu rumus basicnya. Jadi apapun soalnya kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget dengan soalnya yang banyak nanti ya. Konsepnya cuman ini pengerjaannya. Oke, aku lanjut ke nomor 6. Seseorang membeli 3 buah buku dengan rata-rata 2.000 per buah dan membeli 6 buah buku serupa dengan harga 8.000 per buah. Berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan buku? Masih konsepnya yang sama. Mencari rata-rata. Kita pakai rumus kayak yang di atas, mencari keseluruhannya. Tadi kita cari dulu. Yang pertama itu kan 3 buah buku dengan harga rata-rata 2.000. 3 dikali 2.000 hasilnya berapa tuh? 3 dikali 2.000 hasilnya adalah 6.000. Terus abis itu dia beli lagi 6 buah buku dengan harga 8.000. Berarti 6 kali 8 hasilnya adalah 48.000. Kita totalkan dulu. 6.000 ditambah 48.000. Hasilnya adalah 54.000. Tadi jumlahnya yang buku diketahui. 3 sama 6 ini kita tambahkan. 3 ditambah 6 hasilnya berapa? Jadi 9. Maka di sini 54 dibagi 9. Hasilnya adalah 6.000. Untuk rata-rata bukunya. Jawabannya adalah D. Simple ya. Sama kan masih caranya kayak yang di atas, cuman beda sedikit soalnya. Sedikit aja. Nyatanya semuanya sama. Rumusnya tidak ada yang berbeda. Oke, aku masuk ke soal nomor 7. Oke, ini kita masuk ke deret. Deretnya itu, jadi guys, kalian tuh nggak perlu khawatir ya. Deret itu ada angka dan huruf. Cuman aku di prefer ya, prefer aja untuk lebih mudah itu di huruf sebenarnya. Lah, kenapa Kak? Kan harusnya huruf tuh lebih susah ya. Karena kan kita perlu ngebalikin dulu hurufnya ke angka. Ya, justru lebih cepat sebenarnya guys. Karena apa? Em, Huruf itu cuman ada 26 angka. Jadi tidak lebih dari itu. Sedangkan kalau misalkan deret angka, itu kan kayak lebih cepat ya, ya kan? Jadi kayak, bukan lebih cepat, lebih luas. Lebih luas, jadi angkanya itu tidak terhingga kalau misalkan angka. Sedangkan kalau huruf kan sebatas itu aja. Jadi lebih gampang. Saya Firatif cara membagi cepat Kak. Kayak mana caranya membagi dengan cepat ya? Eh, Mungkin kalau dari aku pribadi menghafalkan kali-kalian ya. Kali-kalian dan pembagian itu adalah kunci utamanya sebenarnya guys. Jadi kalian udah tahu duluan. Ini kayak perkalian 9 yang hasilnya 54 berapa? Oh 6 gitu. Aku gitu guys. Jadi harus hafal dulu. Memang basicnya kalau untuk psikotes matematika harus hafal. Kali-kalian itu adalah yang paling basic ya. Kalau nggak hafal bagi-bagian itu nggak apa-apa. Kali-kalian itu wajib dihafalkan. Kalau nggak hafal Kak, hafalin sebelum psikotes. Kalau nggak hafal ya udah kalian makan manual. Manual ngecakar gitu ya. Tapi dalam tanda kutip silahkan mencakar dengan cara cepat gitu. Oke, ini aku masuk dulu ke nomor 7 tadi apa? G, J, M, P, sama S. Disuruh mencari 3 angka seterusnya. Caranya bagaimana Kak? Caranya kita dengan melihat biasanya ketika aku psikotes kan kita akan dibagikan kertas buram untuk mencakar gitu ya. Kertas buram untuk mencakar atau mencoret-coret apapun itu. Nah, biasanya kalau aku di awal pas kertas itu dibagikan, aku langsung ngebuat kayak semacam tabel kecil. Tabel kecilnya itu isinya angka sama huruf. Kayak gini.
Nah nih. Nah, kayak gitu. Di awal saat diberikan lembar kosong, aku pasti akan menulis ini langsung. Buat apa sih Kak? Bukannya itu malah buang-buang waktu. Justru tidak. Karena sewaktu-waktu jika ada soal yang menggunakan huruf, aku udah nemu nih. Aku tinggal ngelihat dari anggapannya ya. Anggapannya ini adalah contekanku untuk persoalan huruf. Jadi aku tidak perlu kayak ngitung lagi. Jadi nggak perlu yang, aduh, aku bingung nih gitu. Nah, kita tinggal cari huruf G. Huruf G itu huruf ke berapa? Huruf ke 7. J itu huruf ke 10. Dari sini udah kalah dong ya kan? Huruf M itu huruf ke 13. P itu huruf ke 16. S itu huruf ke 19. Nah, kalau dari sini aku udah tahu nih polanya. Karena aku udah ngubah ke angka duluan. Berarti kira-kira mereka pakai pola yang apa nih? Oh, selisihnya dari kiri ke kanan makin besar. Berarti ada kemungkinan ditambah atau dikali. Kalau dikali harusnya angkanya lebih besar. Ini angkanya tidak terlalu besar. Berarti kemungkinan adalah ditambahkan. Ditambahkan dengan berapa? Aku bisa ngeliat dari sini nih. 3 ke 6. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. 6 ke 9 juga sama ditambah 3. Berarti ini ke sini juga sama ditambah 3. Ntar guys, gatal. Tenggorokan aku. Eh, Jadi konsepnya untuk deret angka atau deret huruf, dia itu bukan yang angkanya konstan kayak gini semua. Oh ya Allah, suara aku. Jadi dia tuh ada yang bermacam-macam konsep deret angka atau deret huruf ini. Bisa jadi dia berupa kelipatan satu angka di depannya, kelipatan dua angka di depannya, atau bahkan bisa aku bilang tuh kayak apa sih namanya? eh eh, Penjumlahan hi siapa itu ya. Jadi dia soal pertama ke soal kedua itu dijumlahkan, soal yang ketiga itu adalah jawabannya kayak gitu. Jadi 3 tambah ini gitu. Hasilnya berapa gitu. Nah, yang kayak gini contohnya adalah tambah 3. Berarti kalau misalkan ke sebelahnya dia ditambah 3 juga. Berarti harusnya berapa tuh? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28. Huruf kedua-dua adalah apa tuh? V. Terus habis itu huruf ke-25 Y, ke-28. Lah, Kak, ini tapi kan cuma sampai 26. Gampang. Hitungnya tinggal balik ke A lagi. Jadi kalau udah sampai Z kita balik ke A. Kan cuma di situ aja. Makanya aku bilang kalau misalkan untuk deret huruf dia diperkecil. Lebih mudah untuk kita mencari. Karena hurufnya itu berkeliling di situ aja. Jadi kalau udah sampai Z berarti 26, kembali ke A 27, 28. Oh, berarti ya jawabannya adalah B. Selesai. Jawabannya apa tuh? FYB. Berarti jawabannya adalah D. Simpel ya. Aku lanjut ke nomor 8. Seseorang yang mengendari sepeda motor menempuh jarak 400 kilometer dalam waktu 5 hari. Ah, soal yang kayak gini tuh sebenarnya soal cerita tuh ada yang menjebak, guys. Jadi di mana soal cerita tuh sebenarnya nggak susah. Nggak susah nih. Cuman soalnya tuh dianggap kayak sangat rumit gitu. Untuk soal yang kayak gini nih contohnya. Sebenarnya kalian gampang ya. Pada hari pertama 90, hari kedua 75, hari ketiga 120, hari keempat 30. Berapa jarak yang ditempuh pada hari kelima? Kalian tinggal menjumlahkan aja semuanya. Berapa tuh? 90 ditambah 75 ditambah 120
ditambah 30. Ya elah, hilang soal. Ntar guys. Ya Allah, sorry guys. Tenggorokanku udah enak banget. Mana sih kalkulator aku? Nah ini deh. 90 ditambah 120 ditambah 75. Aduh, tambah 30. Hasilnya adalah 315. Nah, kita tinggal kurangin. Tadi yang ditanya berapa untuk soalnya? Totalnya adalah piro? 400. Berarti kurangin. Kurangin nih gini. 400. Dikurangin sisanya adalah 85 kilometer. Jawabannya berarti apa? A. Selesai, gitu doang. Simpel ya. Kayak cuma ditambah doang gitu. Atau mungkin kalian bisa kurangin juga. Jadi 400 dikurangi 90, 9 dari hasilnya dikurangin lagi 75 gitu. Kalau aku sih cara termudahnya adalah dengan menjumlahkan semua baru kita kurangin gitu. Ini kembali ke masing-masing ya. Jadi aku tidak mematok kayak kalian tuh harus pakai cara aku ya. Kalian tuh harus pakai cara Kataya gitu. Enggak. Tapi kalau kalian menemukan cara tersendiri dan lebih efisien, lebih apa ya? Lebih cepat gitu kan, dan menurut kalian itu gampang untuk kalian pahami, ya udah nggak apa-apa. Kataya mah bebas gitu kan. Yang penting kalian tuh nyaman dengan caranya kalian dan cepat gitu. Oke, kita nomor 9. Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras. 0,5 ton. Ditambah 1,5 kuintal tepung terigu dan 3 karung gula pasir masing-masing 50. Berarti 3 dalam kurung ini 3 dikali 50. 3 dikali 50 hasilnya berapa? 150. 1 kuintal. Kita cari di rumusnya sini. 1 kuintal itu berapa? 100 kilogram. 100 kilogram. Kalau 1,5 berarti berapa? 150 kilogram. Kan gue bisa 150. Kan kalau 100 dibagi 2 gitu kan. Setengah itu kan berarti 2 ya. Dibagi 2. Berapa hasilnya? 50. Gitu doang. 150 kilogram. 1 ton. Tadi 1 ton berapa tuh? 1.000 kilogram. Berarti kalau setengah ton harusnya dia 500 kilogram. Kita tinggal tambahkan nih 500 tambah 50 tambah 150. 150 tambah 150 300. 5 tambah 3 jadinya 8. Jadi totalnya adalah 800 kilogram. 800 kilogram. Sudah. Oh, nggak nemu nih Kak 800 kilogram. Ya udah, tinggal ganti. Ganti kemana? Itu kan kalau kita lihat di opsi jawaban diganti ke kuintal. Kuintal itu 1 kilonya 1.000. Berarti kalau kita 800 ya udah 0,8 atau bisa kita bilang 8. 8 itu berarti apa? D. Seperti itu. Oke. Lanjut ke nomor 10. Sony menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata Sony? Nah, berapakah kecepatan rata-rata si Sony? Gampang. Aduh, kita pakai rumus segitiga Jokowi.
Jokowi. Nah, mungkin ada yang tidak familiar dengan rumus segitiga Jokowi, mungkin ya taunya jika J dicari J itu K dan W, kalau enggak. Ini lebih gampang guys untuk kalian mengingat. Segitiga Jokowi. Kalau misalkan dia tidak bersebelahan kiri dan kanan, kalau kiri dan kanan itu dia dikali. Sedangkan kalau atas dan bawah, itu dia akan dua-duanya dibagi. Nah, konsepnya gitu doang. Nah, yang dicari ini apa? Kecepatan. Maka yang ditanyakan kecepatan yang dicari adalah jarak dan waktu. Jarak dan waktu berarti dibagi. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 100. Dibagi 20. Tembak nolnya 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Selesai. Jawabannya berarti A. Dapat. Dah, simpel kan? Tuh, rumusnya tercepat banget nih. Bagi kali udah gitu ya. Duh kak, emang boleh secepat itu? Nggak harus diketahuin atau apa? Mungkin kalau kalian sekolah memang wajib diberitahukan kayak diketahuinya berapa, anunya berapa gitu mungkin ya. Mungkin kalau di zaman aku sih harus dicantumkan gitu ya. Tapi ketika aku psikotes, jika aku menuliskan hal yang sama seperti eh, itu akan membuang waktuku dan hasilnya akan sangat nihil. Jadi kayak apa nih? Ini jawaban apa? Apa nih? Kok nggak dapet ya aku ya? Mana lama banget gitu. Satu soal bisa 10 menit aku ngerjain. Bayangin tuh, itu awal-awal, waktu awal-awal. Jadi IQ ku terkesan sangat rendah karena aku memang mengandalkan pembelajaran di sekolah. Tapi ternyata ketika aku makin kesini aku sadar. Diketahui itu tidak diperlukan, guys. Karena kan itu kan yang kalian cakar untuk diri kalian. Buat apa kalian tetap harus kayak diketahuin ini? Kalian mau menjelaskan ke siapa? Kalian mau menjelaskan ke testernya gitu kan? Kayak Mbak, ini diketahui gitu. Enggak kan? Ya kalian mengerjakan untuk diri kalian ya udah nggak usah pakai kayak gitu. Langsung aja ke rumusnya. Simple. Jadi nggak usah yang panjang-panjang. Oke? Dipahami itu. Lanjut ke nomor 11. Nah, kalau nomor 11 ini gampang sebenarnya, guys. Tidak usah khawatir. 0,875. Kak, pemecahan soal seperti ini kayak mana, Kak? Gampang, kalian nggak perlu bingung sebenarnya. Tinggal kita ubah menjadi pecahan. Pecahan nanti hasilnya akan menggunakan hasil koma. Eh, kita ubah dulu ke pecahan 32%. Berarti 32/100. Dikali 23/5. Ini kalau ada yang nggak tahu, kalian nggak lolos SD. Aku pernah punya tuh siswa yang dia nggak tahu nih mecahinnya kayak mana nih supaya jadi pecahan. Padahal gampang, tinggal duanya dinaikkan. Alhamdulillah. Duanya dikali sama 3. 3 itu penyebutnya yang di atas sama ditambahkan dengan 5. Penyebutnya yang di bawah. Penyebutnya tetap sama yaitu 5. Nah, kalau koma, komanya kayak mana nih Kak? Kalau koma ya gampang. Karena dia depannya 0, maka dia akan jadi 1000 penyebutnya. Atasnya jadi 875. Angka di belakang koma. Alhamdulillah. Nah, terus ini kalau udah kayak mana, Kak? Ya udah tinggal jumlahin dulu ini. 2 kali 3 tambah 5. Hasilnya berapa? 13. Jadi 32/100 dikali 13/5 dibagi 875. Ini maksudnya gimana sih, Kak? Aku bingung ya. Emang boleh begini? Karena tadi ini dia awalnya dibagikan. Awalnya dibagi. Terus tiba-tiba kita ubah menjadi pecahan, dia bukan dibagi lagi tapi dia tetap dikali. Kalau yang di sini dikali tetap sama karena dia mengubahnya dari persen ke persentase itu sama sebenarnya. Persen ke persentase. Persen ke apa namanya? Aduh ya Allah. Pecahan gitu. Nah, jadi kita kalau udah sama semua tinggal dikalikan aja atas sama bawah. Masing-masing 32 kali 13 kali 875. Di bawahnya juga sama. Aduh ya Allah.
Totalnya adalah 460 per 437,5. 4.375. Ya Allah, sorry guys kalau aku ngejelasinnya nggak gimana. Tenggorokan aku kadang sakitnya nyelekit sampai puyeng. Wah, aku pada udah minum obat. Cuma kalau minum obat bawaannya ngantuk. Nah ini 4.160 dibagi 4.375. Hasilnya ini aku langsung pakai kalkulator aja guys ya. 0,95. Kan nyarinya itu gimana? Kalau misalkan kalian menggunakan angka seperti ini ya. Kalau siswaku bilang dia pakai kapal kebalik. 437 4160 4375 kayaknya nggak bisa nih Kak kalau di bagian ini. Eh, kebalik nggak sih aku nih? Bisa dong kalau dibagi tapi cuma satu. Satu kali ini berapa hasilnya gitu kan. Kebalik. Berapa? 4375 4160. Nah, ini apa namanya tuh? Kita bagi kan nggak bisa ya. Jadi tambahkan nol di belakang. Maka kalau di pembagian depannya itu jadi 0, karena kita kan ditambahin nol belakangnya. Baru kita bagi 41.600 dibagi ini jadi berapa? Gitu. Hasilnya adalah 0,95. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Ya Allah, suara aku udah mulai menghilang guys ya. Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari, ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? Oke. Di sini ada kesalahan sebenarnya, guys. Di kalian, kalau misalkan mengerjakan soal ini, terus tidak menemukan jawabannya. Pasti kayak pada bingung. Loh, ini kok aku nggak nemu jawabannya ya? Kenapa ya? Gitu kan. Kan kalau ini, dia menggunakan bilangan senilai. Atau bisa kita bilang rumus perbandingan senilai. Rumusnya berarti apa? Diketahui A pertama, diketahui B pertama sama dengan A kedua dibagi B2. B2 itu bukan babi ya guys ya. Nah, yang diketahuin A pertama, ini aku cuman ngasih tahu. Jadi kalian saat psikotes jangan pakai yang ini ya, nggak usah pakai ini juga, langsung aja masukin rumusnya. A1 yang diketahui yang pertama adalah 5 hari. Terus habis itu yang B1 B1 itu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Oke. Nah, terus yang diketahui yang kedua, jika 2 minggu, maka berapa banyak buah yang dicari? Berarti kan X kita taruhnya. Nah, di sini salahnya. Biasanya orang langsung nulisin 2. Padahal harusnya 2 minggu ini kita ubah ke hari dulu. Karena di atasnya kan hari. Ini di bawahnya minggu. Itu nggak dapat. Jadi 2 hari, 2 minggu tuh berapa? 7 tambah 7. 7, 1 minggu kan 7 hari. 7 ditambah 7 hasilnya adalah 14 hari. Itu baru kita cari. 5/20 dikali. Ah, 14. Loh kak, kok rumusnya gitu di sebelah loh, pecahan. Ya udah kalau dibuat pecahan tinggal gini aja guys. Cuman kan ini supaya memperpendek efisiensi waktu aja. Jadi kalian tuh aku hapus ininya supaya tetap di sininya aja di rumusnya. Nah,
5 dibagi 20. Atau kalau kalian mau buat X-nya juga boleh. Biar gampang. Biar kalian nggak bingung deh. Nah, berarti kan kalau jadi kayak gini harusnya supaya menghilangkan X-nya, kan harusnya dia X di sini nih. Terus kira-kira diapakan? Kita akan mengelompokkan silang. 20 dikali 14. Dibagi karena X-nya di sini harusnya kan 20. 20-nya kita hapus, kita pindah ke sini. Biar langsung. 20, kok 20? 5. Astagfirullahaladzim. Sakit banget. 20 kali 14 hasilnya adalah berapa tuh? Astagfirullahaladzim. 20 dikali 14. 280 dibagi 5. Hasilnya adalah 56 kemeja. Dapat deh hasilnya. Apa tuh 56 tuh apa? C. Kok mereng ya, Kak? Nggak paham juga ya aku ya kenapa mereng ini ya. Kita lanjut aja lah. 12 lanjut ke 13. Oke, ntar. Nggak kuat guys, sakit banget tenggorokanku. Oke. Nah, untuk pengerjaan yang ini, akar kuadrat 3 sebenarnya berlaku untuk semua kuadrat ya. Mau kuadrat 2 kayak, mau kuadrat 3 kayak. Sebenarnya ini rumusnya sama. Cuman yang perlu dipertanyakan adalah apakah kalian menghafalkan kuadrat 3 kuadrat 2 itu hasilnya berapa? Satu kuadrat 3 satu kuadrat 2. Eh, ya, 2 kuadrat 3 2 kuadrat 2 itu kan hasilnya beda-beda. Cara pengerjaannya gampang. Mau aku kasih tahu nggak hacknya untuk mengerjakan 389. Untuk mengerjakan ini gimana caranya? Mau tahu nggak hacksnya gimana, guys? Hacks tergampang, tapi dengan apa ya? Sorry, sorry. Dengan kunci kalian itu harus hafal dulu apa namanya? Kuadrat. Hasilnya berapa? Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal nyakar aja. Biasanya sih aku memperbolehkan sih untuk mencakar. Oke, benar nggak di sini? 29. Oke, ini cara pengerjaannya tuh kayak gini guys. Ntar aku screenshot dulu deh kayaknya dari Google biar nggak nulis-nulis. Tar guys. Mana Google aku? Kuadrat 3. Oke, aku udah dapet guys. Ntar ya. Bentar. Unggah file foto. Twing. Oke. Nah, ini dia tabel bilangan pangkat 3. Cara ngerjainnya maksudnya gimana, Kak? Oke. Kita akan membagi menjadi beberapa bagian supaya gampang. Kalian nggak perlu nyari kayak ini berapa kali berapa supaya hasilnya sekian gitu. Enggak. Atau hasil berapa pangkat 3 supaya hasilnya
1728 gitu. Sebenarnya gampang guys, kita tinggal membagi aja kepala dan ekor. Kayak ikan, dibagi kepala dan ekor, kepala dan ekor. Aduh ya Allah, sakit banget. Oke, ntar ini aku jelasin dulu untuk yang pertama, mungkin yang kedua kalian bisa cari sendiri ya, dengan cara ini. Oke, yang pertama, kalau di kepalanya sini, kalian harus mencari. Oh, ini angkanya 1. Cari hasil pangkat 3 yang belakangnya 1. Udah jelas ya? 1 pangkat 3. 1 pangkat 3. Ya, 1 pangkat 3 hasilnya ini. 1. Ya, jadi tulis saja 1. Nah, ini ada kalimat 8 di ekor terakhirnya. Kalimat angka 8. Mana hasil pangkat 3 yang menghasilkan angka 8? Pangkat berapa yang menghasilkan angka 8? Yaitu di 2. Yang hasilnya 8. Udah, ketemu. Selesai. Gitu doang. Nggak percaya? Nggak percaya? Kalau nggak percaya coba aja 12 kali 12 kali 12. Hasilnya sama. Kayak gitu doang guys rumusnya. Simple ya, tapi konsepnya adalah kalian harus hafal ini dulu. Nah sekarang aku mau coba tanya, kalau kalian menggunakan caraku ini, kalian bisa dapat nggak untuk yang 24.389? Coba kalian kerjain. Ada yang tahu caranya? Tidak ada? Oh tidak ada, aku kasih tahu. Sama seperti sebelumnya, kita akan membagi kepala dan ekor. Kepala dan ekor. Nah, caranya kayak mana sih Kak? Kalau yang dua kayak gini kan tadi Kakak cuma ngasih angka 1. Terus kalau misalkan dua kayak gini gimana? Sama, kalian akan mencari bilangan yang angka belakangnya itu 9. Mana di sini yang angka belakangnya 9? Kalau kita lihat yang angka belakang jawabannya 9 itu adalah 9 pangkat 3. Ya udah tulis di sini 9. Nah, terus 24-nya Kak. Sama, 24 ini kita cari mana hasil dari bilangan pangkat 3 yang tidak melebihi angka 24. Tidak melebihi loh guys ya. Lah, Kak emang bisa Kak kalau tidak melebihi? Ya bisa. Jadi misalkan nih, 24 ada di antara pangkat 3 sama pangkat 2 kan? 27 dan 8 ya. Cari yang di bawahnya. Tidak boleh lebih besar daripada 24. Maka yang kita akan ambil adalah 2. 29. Dah kita tinggal jumlahin aja. Ya kan tadi disuruh apa? Dijumlahin kan? Jumlahin 12 sama 12 sama 29. Hasilnya adalah 41. Selesai. Simpel kan? Ya kan? That's why itu aku harus bilang, kalian harus hafal dulu bilangan pangkat 3. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Biasanya aku bakal nyuruh untuk nulis dulu 1 sampai 5. Itu pangkat berapa? Apa? Pangkat 3. 1 sampai 5 itu pangkat 3. Hasilnya berapa? Nah, kalau misalkan angkanya sedikit lebih gede, berarti kalian bisa nyari sampai ke 10 bawah. Kalau misalkan kurang besar ya udah cari lagi sampai ke bawah-bawah. Gitu. Ya, ya kalau aku sih ngambil dari belakang sama depannya ya. Begitu. Oke, nomor 13 itu tips dari aku supaya lebih cepat. Kita masuk ke soal 14. 14 itu apa? Rata-rata berat badan 5 anggota. Oke. Keluarga adalah 54 jika berat badan ayah 70 kilo, ibu 58 dan adik 40. Nah, ini sama. Sama kayak yang tadi di awal-awal aku bilang. Cari dulu seluruhnya.
5 anggota dengan berat badannya itu semua di 54. Berarti 5 kali 54. Hasilnya adalah 270 kilogram. Sudah sampai sini belum? Karena tadi ada disebutkan jika berat badan ayah 70 kilogram ditambah ibu itu 58 ditambah adik itu 40. Berapakah jumlah tiga orang ini? Itu ada di 168 kilogram. Nah, jadi kalau yang ditanya berat kedua kakak, ya udah kita tinggal kurangin 270 dikurangin 168. Hasilnya berapa? 270 dikurangin 168. 102 kilogram. Dapat hasilnya. Jawabannya berapa? D. Masih sama kan kayak di atas rumusnya. Cuman beda soalnya aja. Biasanya karena beda soal inilah yang membuat kasus juara tuh sering terkecoh. Tiba-tiba tuh kayak, wah kok makin susah nih, makin susah nih. Padahal mah nyatanya nggak susah. Cuman beda soal aja sedikit gitu. Oke. Nah, ini juga nih. Kak, kalau kayak gini harus dijumlahin dulu apa gimana? Enggak. Dijumlahin apanya? Maksudnya 4 kali 3, 4 pangkat 3 tuh hasilnya berapa? 4 kali 4 kali 4 gitu kan. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi karena dia penyebutnya ini sama, 4 sama 4, ya udah kita tinggal tambahkan aja pangkatnya. 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 untuk pangkatnya. Maka di dalam kurung ini 4 pangkat 5. Di luarnya masih ada pangkat 2. Ya udah tinggal dikalikan. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 4 pangkat 10. 4 pangkat 10. Berarti C. Oke, sudah? Lanjut. Nomor 16. Nah, ini masih sama ya kita dia. 10 lusin ditambah 2 rim dibagi 10 kodi. Sama dengan berapa buah? Berapa buah atau berapa biji itu bisa. Atau berapa lembar bisa juga. Satu lusin itu isinya adalah 12. Jadi 10 dikali 12. Hasilnya adalah 120. Dua rim, seingat aku satu rim itu 100. Bentar kita cek dulu. Satu rim itu, oh 500. Salah, 500. Satu rim 500 lembar atau 500 buah. Berarti 2 dikali 500. 2 dikali 500 hasilnya adalah 1000. Oke. Satu kodi, berapa buah? Kita cari dulu. Satu kodi 20 helai atau 20 buah. Berarti 10 dikali 20 hasilnya adalah 200. Tinggal kita tambahkan sama dibagi. Karena lebih besar dibagi, jadi kita gunakan pembagian dulu. 100 100.000 dibagi 200. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Baru kita tambahkan dengan 120. Hasilnya adalah 125. Berarti apa? E. Dapat deh jawabannya. Kita lanjut nomor 17. 50% dari 700. Oke. Sama dengan
N% dari 200. Sebenarnya ini tuh pengerjaannya sama ya guys ya, menggunakan pecahan. Pecahan tuh maksudnya gimana? Kita pecah dulu yang persen-persenan ini. 50/100 dikali 700. Nah, yang ini X/100 dikali 200. Ini kalau kita tembak kan langsung ketemu ya jawabannya ya, yaitu 2. Yang di sebelahnya kita tinggal tembak. 50 dikali 7. Hasilnya adalah 350 dibagi 2. Kan duanya dari mana? Ini dari sini. 2 yang ini pindah ke sebelah. Jadi di sini X-nya. 350 dibagi 2 hasilnya adalah 175. Selesai. 175 atau apa? B. Simpel banget nih rumusnya yang kayak gini. Jadi jangan kaget guys. Sebenarnya gampang. Cuman diubah dari persen ke pecahan aja. Oke, kita lanjut ke 18. Sebuah perusahaan dalam memberikan jatah makan bagi 45 karyawan menghabiskan 1 karung beras selama 10 hari. Jika terjadi pengurangan karyawan sebanyak 15 orang, maka beras akan habis selama, oke. Kalau yang ini kita pakai perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau perbandingan berbalik nilai dia A1 sama B2. A2 sama B1. Atau bisa kita bilang dia itu kayak semacam silang gitu ya perbandingannya ya. Yang diketahui pertama berapa tuh? 45 karyawan. Terus bisa untuk berapa tuh? 10 hari. Terus habis itu diketahui kedua 30 karyawan bisa berapa hari? Oke, rumusnya gampang. Sama seperti tadi. Kita gunakan silang. Atau bisa juga kalau mau lebih cepat tuh kayak gini langsung guys. Nah, bisa juga kayak gitu. Kalau mau cepat. Bisa kayak gini. Atau kalian mau bagi dulu juga boleh. Mau tembak-tembak langsung boleh. 45 kali 10 berapa? 450/30. X 450 dibagi 30. Tembak nolnya 45 dibagi 3. Hasilnya adalah 15. 15 itu berarti apa? B. Gampang ya? Oke, kita lanjut. 18, 19. Hasil dari, oke, kalau yang ini gampang ya. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ini diubah dulu. 1 dikali 2 ditambah 3 per 3. Yang ini sama. 1 kali 4 ditambah 5 per 5. Silakan jumlahkan sendiri karena udah aku jelaskan tadi di atas. 20. Seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 4 kilometer dalam waktu 8 menit. Berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 30 kilometer? Oke. Kalau yang ini yang ditanya adalah
jika menempuh jarak 30 kilometer. Jadi dia udah lengkap ya. Untuk jarak yang pertama 4 sama 8. Berarti kita cari dulu nih kecepatannya. Untuk melihat, bukan, untuk mencari waktu yang diperlukan. Nah, jika ini kan ada dua rumus nih berarti. Jika mencari waktu, berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 30 kilometer. Berarti ada dua pencarian. Yang pertama kita cari dulu kecepatannya berapa untuk mengukur waktunya. Oke, di sini berarti kita cari dulu kecepatannya. Mana nih? Kecepatan itu kan di sini, berarti kita membagi jarak dan waktunya yang diketahui pertama. Jaraknya adalah 4 kilometer dibagi waktunya adalah 8 menit. 4 bagi 8 hasilnya adalah, kok 2? 4 itu yang kecil, berarti 0, 0,5, ya setengah. 0,5. Terus habis itu udah sampai sini, bukan. Lanjut lagi, kan kita disuruh mencari waktu. Kecepatannya udah ketemu. Jika kecepatannya menempuh jarak, kecepatan, waktu, jarak menempuh berapa menit waktu yang berlaku untuk menempuh jarak 30, berarti 30 per 0,5, hasilnya adalah 60 menit. Oke, oke, lanjut nomor 21. Nah, deret angka lagi. 47, 1, 2, 3, 35, 32, 29. Biasanya aku akan menggunakan yang lengkap dulu guys dari sini. Jadi aku ke depan itu gampang aja lah gitu kan. Cari bagian yang lengkap dulu. Ini kan yang bagian lengkap di belakang. Kita lihat dulu. Biasanya kalau untuk deret angka, yang pertama ini tipsnya ya. Tips untuk deret angka yang pertama adalah observasi. Observasi pola angka. Jika dia makin ke kanan atau makin ke kiri, itu dia, misalkan kita ambil dari kanan aja ya. Dari kiri ke kanan, itu dia angkanya makin besar. Berarti kalau dia semakin ke kanan, makin besar, ada dua kemungkinan, yaitu ditambah atau dikali. Jika dia ke kanan makin kecil, ada dua kemungkinan, yaitu dikurang ataupun dibagi. Begitu. Nah, karena ini kalau aku lihat dia dari 35 ke 32 ke 29 ini ada terjadi suatu pengecilan angka. Pengecilan angkanya ini berapa nih? Kalau aku lihat dia dikurangin 3. Karena 5 jadi 2. 5 kalau sisa jadi 2 berarti dia dikurangin 3. 32 ke 29. Kira-kira sama nggak? Oh sama. Dikurangin 3 juga. Berarti untuk ke depan kira-kira diapain? Ya udah tinggal tambahin aja. Ini karena 3 kan. Kita kan mencari untuk ke depannya ya. Atau kalian juga mau mulai dari sini 47 dikurangin 3 boleh. 47 kurang 3. 44. 44 dikurang 3. 41. 41 dikurang 3. Hasilnya berapa tuh? 38? Ya, benar. 38. 38 ke 35 dikurang 3 dan seterusnya. Jawabannya apa? B. Itu. Jadi kalau untuk deret angka, kalian harus observasi dulu soalnya dia menggunakan pola apa.
Polanya yang paling susah menurut aku ya, sebenarnya dia itu wah kayak gini nih kalau aku bilang. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini maksudnya kayak mana sih Kak? Aku tuh lupa ya, apa namanya ya? Apa ya namanya ini ya? Ini tuh kayak deret hmm, hi, bentar aku lupa. Bentar guys, bentar. Aku lupa apa namanya. Pola dalam deret angka. Polanya itu Fibonacci, ya. Nih, mungkin kalian yang jarang mendengar rumus ini biasanya agak sedikit aneh. Fibonacci itu apa sih maksudnya? Fibonacci itu dia kayak soal Fibonacci. Kayak dia tuh menjumlahkan soal di depannya. 1 tambah 3 hasilnya 4. Ya kan? Ini hasilnya 4. Nah, 4 tambah 4 hasilnya berapa? 8. 8 tambah 8 hasilnya berapa gitu. Atau mungkin kalau aku bilang Fibonacci itu kayak gini loh guys. Gimana ya? Iya benar sih begitu sih. Atau nih coba kalian kerjain nih. Aku penasaran, kalian bisa nggak pakai soal Fibonacci ini? Gampang kok aku buat. Coba kerjain guys. Soal deret yang ini. Fibonacci yang di bawah ini. Yang dari 5,5, 10, 15, 25. Seterusnya apa? Ih, pada diem nih. Harus dipanggil nih. Ya, ada yang keluar. Takut dipanggil. Takut dipanggil. Ada yang keluar. Mentorius Zagoto, Sefira, Cinta Andar, Khairil Iksan, teman Mesias Manloy, Liviana Windias Sari. Ya, coba kerjakan soal Fibonacci ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Harusnya kalau kalian tadi ngedengerin jawabannya udah ketahuan. Oke, tema. Oke, oke. 65, 40 sama 65. Good. Yeps. Gitu. Fibonacci adalah dengan cara pasti soal di depan itu apa ya? Pertanyaan di depan adalah soalnya. 5 wih, wih. Kenapa nih? 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. 10 tambah 5 hasilnya adalah 15. Ya kan? Uh. 15 ditambah 25 hasilnya adalah 40. 25 ditambah 40 hasilnya adalah 65. Jadi dia tuh per 2 soal gitu loh guys. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan
ini, dan seterusnya. Dia lompat-lompatnya sama. Ini sama dengan ini. Terus ini ke sini sama dengan ini. Gitu guys. Untuk konsep soal Fibonacci. Mungkin untuk di soal psikotes kalian akan keluar sama seperti ini. Cuman karena kita lagi kenal psikologi aja jadi nggak usah yang berat-berat dulu ya. Tapi setidaknya aku udah menjelaskan soal yang deret ini. Oke, aku lanjut ke soal nomor 22. Tarif parkir pada suatu mall 1 jam pertama adalah 3.000 dan 500 untuk setiap 1 jam berikutnya. Jika Mino masuk mall pada pukul 14.25 dan keluar pada 17.11, maka ia harus membayar parkir sebesar. Oke. Kalau kayak gini sebenarnya ada rumus nggak sih Kak? Nggak ada. Konsep parkir kalau kayak di mall-mall udah kalian tau lah ya, apalagi yang ciwai-ciwai nggak perlu aku jelasin. Nah, yang laki-laki juga ya sebenarnya. Konsepnya mau berapa menit kalian, intinya tetap akan dihitung 1 jam ke depan kan, ya kan? Misalkan nih 1 jam 11 menit gitu ya, ya akan tetap dihitung 2 jam gitu loh. Sama konsepnya. Dia masuk di 14, biasanya aku langsung kayak gini guys, kalau untuk ngukur waktunya. 14.25. Oke, dia keluar di jam 17. Kita tinggal nambahin 14, 15, 25, 16, 25, 17. 17 nggak nyampe 25 nih, tapi 11. Oke, kita hitung dulu. Dari sini ke sini 1 jam. Sini ke sini 2 jam. Berarti ke sini harusnya dia sekitar 2,5 jam gitu ya. Atau 2 jam 46 menit. Ya udah, intinya mau berapapun tetap akan digenapkan menjadi 1 jam kan. 17.25 atau 1 jam. Jadi totalnya adalah di sini mereka menghabiskan 3 jam. 1 jam pertama seharga 3.000. 3.000 ditambah 500 untuk setiap 1 jam berikutnya. 500 ditambah 500 karena kan tambah 2 jam. Hasilnya jadi 1.000. 3.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 4.000. Selesai. Dapat hasilnya. 4.000 tuh berarti berapa? Oh, udah selesai ngajar. Alarmku udah bunyi. Ntar guys, tinggal dikit lagi. 4.000 tuh berarti apa jawabannya? C. Perlu rumus yang khusus nggak? Enggak kan? Cuman begini doang nih ngatur waktunya. Kalau ada rumus yang kayak gitu ya, parkir kayak gini ya udah tinggal fokus ke waktunya berapa jam tinggal kita jumlahkan. Selesai. Oke, 23. Ntar lagi ya. Mesin fotokopi dengan kecepatan oke. Ini dia pakai perbandingan senilai. Senilai itu berarti A1 per B1 sama dengan salah. A2 per B2. Nah, ini rumusnya kalian bisa cari sendiri. Kayak tadi aku udah jelasin di atas. Oke, nomor 24. Oke, kota A dan kota B memiliki jarak 600 km. Pada jarak peta kedua kota tersebut adalah 15 cm. Berapa skala yang digunakan pada peta? Oke, rumus skala adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, sudah. Ini aja. Tinggal kita masukin 15 per 60 juta. Kenapa bisa 60 juta, Kak? Karena yang diketahui di sini 600 kilometer. 600 kilometer kita ubah menjadi sentimeter dulu. Kan turunnya 3 angka ya. Jadi nolnya ditambahkan 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 deng. Alah, tambah 5 nolnya. Nah, ini tinggal kita bagi.
supaya atas dan bawah bisa sama-sama kita bagi. Berarti 15 dibagi 15 jadinya satu. Karena harus ada satu atau enggak dua gitu ya, ganjil. Pokoknya atas dan bawah harus bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama. 60 juta dibagi 15 hasilnya adalah 4 juta. Berarti kalau kita buat skala, jatuhnya adalah 1 banding 4 juta rupiah. Kayak gitu. Jawabannya apa tadi? C. Oke, sudah. Terus habis itu kita lanjut ke nomor 25 terakhir. Diketahui A sama dengan 8B10C20. Maka nilai 2C, kita langsung masukin aja angkanya ya. 2C itu 20 sama dengan, dibagi, bukan sama dengan, dibagi. Dibagi B itu 10 dikali A itu 8. Udah, kita tinggal masukin yang di angka kurungnya dulu. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40. Dibagi 10 dikali 8. Dari depan dulu guys. 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4. Dikali 8. 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Selesai. Dapat jawabannya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau tanyakan? Kira-kira ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, sepertinya udah semua yang aku pembahasan. Jika memang tidak ada yang ingin dibahas, mungkin kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Aku lupa pertemuannya itu di kapan. Kayaknya sih besok kita akan ketemu lagi ya guys ya. Jadi nanti mungkin aku akan menjelaskan lebih lanjut jika ada yang dirasa kurang untuk dipahami. Bisa di chat, Zoom besok gitu ya. Atau mungkin pas kita ketemu lagi. Dah, sampai situ aja. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, aku akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Aku hentikan dulu.